Apa kabar teman-teman semuanya? Salam satu hobi dari Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini saya mau sharing kepada teman-teman tentang eh, salah satu yang paling disukai oleh para hobis iguana. Apa itu? Tentu saja yang namanya ngasih makan untuk iguana kesayangannya, ya. Nah, kalau bicara tentang ngasih makan untuk iguana kesayangan, dulu di awal-awal ketika saya pertama kali piara iguana, saya kira kan ngelihat penampakan dia sangat sangar nih. Wah, apa dia ini pemakan hewan atau serangga seperti itu ya? Karena kalau yang saya ketahuin kan dulu kalau tentang reptil itu makannya pasti ada serangga, udah itu ada cacing, jangkrik seperti itu. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Kalau iguana ini ya, yang green iguana ini, mereka itu makannya adalah sayur mayur dan buah-buahan. Wah, ternyata di balik kesangarannya mereka, ternyata simpel banget untuk rawatnya. Nah, ini si Momong. Wah, dia udah lapar banget nih, karena ini memang waktunya untuk makan siangnya. Nah, si Momo ini eh, dia sangat ini banget nih, kalau lapar itu memang apa ya, selalu banyak eh, gerak-geraknya lah gitu. Nah, itu udah petanda, karena iguana kan sama sekali nggak bisa keluar suara ya. Nah, untuk pemberian pakannya apa, teman-teman juga sebenarnya bisa banyak mengetahuinya sih. Di grup bisa, lewat YouTube bisa, atau searching-searching di artikel-artikel bisa, begitu ya. Tapi secara garis besar, memang walaupun iguana itu makan yang namanya sayur-sayuran, ada juga yang namanya itu beberapa pantangannya. Ya, apa aja pantangannya? Nah, contohnya yang paling sederhana, bayam. Wah, kenapa? Bukan yang nggak boleh sama sekali, tapi dia uh, kalau terlalu makan banyak bayam itu tidak cukup bagus teman-teman, karena bisa memicu yang namanya itu Bladder-Storya kalau untuk iguana kesayangan kita. Jadi apa aja nih kalau di saya memberikan pakan setiap hari untuk iguana-iguananya. Nah, inilah yang saya berikan untuk mereka. Tada! Oke, ini adalah menu wajibnya, ya. Ini menu wajibnya. Jadi di sini ada sayur hijau, ini ada kangkung, ini ada tomat, ini ada toge, dan ini ada buah pepaya, ya. Jadi memang kadang kita variasiin, terutama bagian buah-buahannya. Mereka bisa dikasih juga yang namanya itu buah pisang, itu bagus untuk mereka juga ya. Ya, beberapa kali dalam 1 bulan saya kasih juga labu yang diparut ya tentunya ya, bukan labu sayur ya, labu buah ya, lawuh ya, itu yang diparut ya, dan itu cukup bagus untuk pakan-pakan iguana. Nah, selebihnya ya kita berikan saja. Kenapa saya potong-potong begini? Sebenarnya ini hanya untuk memudahkan saja kok, agar iguananya itu tidak terlalu kesulitan lagi. Dan biasanya saya kalau untuk seperti kangkung ataupun sawi, itu batang-batangnya itu pasti saya potong ya, terutama kangkung tuh, karena itu bisa nyebabin apa ya, untuk kalau apa sebutannya, seperti mencret atau diare lah untuk iguana. Jadi memang itu saya potong. Dan kalau untuk biji-biji pepaya itu sebenarnya bagus juga, itu biasanya kita tumbuk nanti pada saat pakan ini kita kasih ya, masing-masing itu yang sudah kita tumbuknya kita selipkan untuk mereka. Kenapa? Itu berguna juga teman-teman sebagai obat cacing. Bisa aja sih untuk biji-biji pepaya itu langsung mereka makan, tapi biasanya kalau yang masih juve atau masih kecil itu mereka nggak bakal makan, karena mungkin terlalu besar masih untuk biji-bijiannya, jadi harus ditumbuk. Kita udah tumbuk juga, nanti kita ambil. Dan untuk baby iguana, mungkin dalam seminggu itu sekali atau 2 kali itu wajib untuk diberikan juga tambahan, seperti yang kemarin saya sharing di video sebelumnya ya, tentang sharing tentang si red iguana, perawatan itu. Saya berikan kalsium juga, karena kalsium kan itu bagus ya untuk pertumbuhan tulang mereka, dan itu sangat dibutuhkan untuk reptil iguana seperti itu ya. Jadi itu harus diberikan agar apa? Agar ya, kalau teman-teman suka searching, baca treat-treatnya, agar tidak terkena yang namanya itu penyakit-penyakit tulang, bahkan sampai dengan yang namanya MBD ya, metabolic bone disease
itu sama, karena kekurangan kalsium juga. Dan tentunya saja ada catatannya juga, pastikan untuk penjemurannya juga itu memang setiap hari dilakukan maksimal ya. Kalau untuk teman-teman misalkan yang di kantor bagaimana, yang jarang banget nih untuk bisa ngejemur iguana, ya boleh tetap diberikan ketika di hari libur atau Sabtu Minggu gitu, weekend kan biasanya libur tuh teman-teman. Jadi boleh diberikan, sekalian dijaga untuk penjemurannya agar bisa maksimal. Nah ini dia, kita sudah potongkan kecil-kecil rapi seperti ini. Ini satu kali pakan, biasanya kita kasih itu siang setelah matahari naik ya, jam 12-an, jam 12 setengah 1 begitu ya, setelah mereka jemur juga. Dan opsional juga bisa diberikan lagi ketika matahari mulai menurun sekitar jam 4 jam 5, itu biasanya sih bukan makan besar lagi, tapi selalu kita kasihnya itu cemilan-cemilan, buah-buahan tambahan seperti pisang, apel ya. Ya nggak harus banyak sekaligus ya, cuma misalkan pisang, saya kasih pisangnya itu pisang susu yang kecil-kecil itu, bukan pisang Ambon yang besar, bukan, pisang susu yang kecil-kecil tapi yang sudah matang ya, manis, itu mereka suka banget. Boleh nggak dimakan sama kulit-kulit ya? Dari pengalaman kita sah-sah aja. Jadi banyak juga yang langsung makan, terutama yang udah gede-gede yang seperti ini ya. Nah, ini si namanya si Surti tuh, dia ini sekarang lagi kondisinya hamil ya. Nah ini putih-putih apa? Ini bukan jamur, ini dia kena pup. Nah tadi waktu jemur ya. Ini kalau iguana sehat seperti ini nih. Nah oke, baik teman-teman, kita akan langsung yang namanya itu memberikan proporsionalnya untuk mereka. Saya udah siapin, teman-teman boleh ngasih piring dan lain-lain. Tapi kalau saya biasanya nyiapinnya itu karena di rumah itu suka untuk apa, tanam-tanam gitu. Jadi kita punya nih buat pot bawah, buat bawah pot. Tapi ini bisa digunakan juga untuk yang namanya itu ngasih pakan untuk mereka ya. Di sini saya mau simpen di bawah, tapi ini udah ditunggu nih sama si jantan-jantannya ini. So saya kira ini tips dari saya untuk pemberian pakan ya. Semoga ini bisa memberikan ya tambahan pengetahuan untuk teman-teman. Dan yang pasti rawatlah iguana kita dengan hati ya. Kalau mereka bisa tumbuh besar bagus, tentunya itu akan menjadi kepuasan tersendiri untuk kita yang memeliharanya. Kalau saya paling suka pelihara, nah ngurusnya juga suka banget. Dan ritual ini yang paling saya suka, ngasih makan iguana kesayangan kita. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum, salam ngangguk-ngangguk.